Menurut saya, penerapan Sistem Informasi Kesehatan atau SIK yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fayankes seperti puskesmas, klinik, atau rumah sakit dapat membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan kesehatan. Beberapa indikator yang sebaiknya diterapkan dalam SIK yang ideal adalah: yang pertama, Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIMPUS. SIMPUS merupakan suatu tatanan atau peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. Dan yang kedua, penerapan SIMPUS dapat membantu mengatasi permasalahan seperti penginputan data, rekam medis sebagai sumber data primer yang digunakan untuk pengolahan data asuhan medis menjadi statistik kesehatan. Dan yang ketiga, kemajuan teknologi. Sistem informasi pelayanan kesehatan sebaiknya mengikuti kemajuan teknologi, misalnya menggunakan SIK berbasis komputer yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data kesehatan. Dan yang keempat, kualitas perangkat keras dan perangkat lunak. Fayankes sebaiknya memiliki kualitas perangkat keras atau komputer, jaringan, dan lain-lain, dan perangkat lunak, aplikasi, basis data, dan lain-lain yang memadai untuk mendukung penerapan SIK. Dan yang kelima, sumber daya manusia yang memadai. Fayankes sebaiknya memiliki sumber daya manusia atau SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang memadai dalam pengelolaan SIK. SDM yang terlibat dalam pengelolaan SIK di Fayankes harus mampu mengoperasikan sistem dengan baik dan memahami prinsip-prinsip pengelolaan data kesehatan. Dan yang keenam, sistem rujukan yang terintegrasi. Fayankes sebaiknya memiliki sistem rujukan yang terintegrasi dengan Fayankes lainnya, seperti rumah sakit atau puskesmas lain, untuk memudahkan proses rujukan pasien antar Fayankes. Dan yang ketujuh, pemeliharaan dan pengembangan sistem. Fayankes sebaiknya mampu mempertahankan dan mengembangkan SIK yang digunakan. Hal ini meliputi pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta meningkatkan kualitas SDM yang melibatkan dalam pengelolaan SIK. Selanjutnya, peran kesehatan masyarakat, pengelolaan sistem informasi kesehatan atau SIK di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fayankes memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga ketersediaan dan kualitas data kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui sistem informasi kesehatan, tanggung jawab pengelola SIK di Fayankes ini meliputi: yang pertama, menjamin ketersediaan data kesehatan di Fayankes. Pengelola SIK di Fayankes secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan, menyampaikan data kesehatan yang telah diolah Kementerian Kesehatan, menjaga kerahasiaan data kesehatan yang dikelola. Selain itu, pengelolaan SIK di Fayankes juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan SIK di Fayankes seperti pengoperasian sistem elektronik. Beberapa tanggung jawab pengelolaan SIK di Fayankes yang lainnya adalah: yang kedua, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan, monitoring dan evaluasi program kesehatan, menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang berbasis pada bukti evidence-based, mengotomatisasi proses administrasi dan pengelolaan data, mengurangi keselamatan manusia, serta meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pelayanan kesehatan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Pengelolaan SIK di Fayankes harus memastikan bahwa data kesehatan yang dikelola akurat, terpercaya, dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berwenang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam manajemen kesehatan didasarkan pada data yang valid dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, seseorang sarjana kesehatan masyarakat atau SKM memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luas dalam bidang kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, peran mereka dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan atau SIK di fasilitas kesehatan atau Fayankes masih terbatas.
Beberapa poin yang dapat menjelaskan hal ini. Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat atau SKM memiliki 7 peminatan yang termasuk manajemen dan informasi kesehatan. Namun peminatan ini lebih berfokus pada pengelolaan informasi kesehatan secara umum, bukan khusus dalam SIK di Fayankes. Seorang SKM memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah secara kesehatan, memecahkan masalah kesehatan, mengimplementasikan intervensi kesehatan masyarakat, dan pembelajaran seumur hidup. Namun kemampuan mereka dalam pengelolaan SIK di Fayankes masih terbatas. Prospek kerja lulusan SKM tidak hanya di sektor fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, tetapi juga di instansi pemerintah dan perusahaan, lembaga kesehatan K3, perusahaan penelitian kesehatan, konsultan kesehatan, penyuluhan kesehatan, social worker, ahli gizi, penilaian mutu produk dan kesehatan, research and development, tenaga pendidikan, dan wira swasta. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan SKM memiliki fleksibilitas dalam memilih karir mereka. Dalam penanganan COVID-19, tenaga kesehatan masyarakat sangat diperlukan untuk melakukan komunikasi risiko dan edukasi masyarakat terkait protokol kesehatan. Meskipun demikian, peran mereka dalam pengelolaan SIK di Fayankes masih terbatas. Dengan demikian, meskipun seorang sarjana kesehatan masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lulus dalam bidang kesehatan masyarakat, peran mereka dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan di fasilitas kesehatan masih terbatas.